bagaimana tanggapan Bang Edi? Gimana? Di waktu Yesus 14, bilang apa? Kalau waktu kalau Filipus engkau melihat bertanya, aku, kalau tunjukkan engkau Bapa melihat itu aku, kepada kami. Apa kata Yesus ah, Kristus? oke, baik. Yesus bilang, engkau melihat aku, melihat Bapa kan? Benar nggak? Enggak, di waktu Filipus Benar nggak? berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jawab Mm-mm. Yesus, tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku? Bagaimana tanggapan Bang Edi? Oke, Bang, Bang Mayor. Hmm. Sekarang ini saya bisa bilang sama Bang Mayor, sama orang Kristen, sama orang semua di bumi ini, Bapak itu di dalam aku juga. Bapak di dalam aku. Artinya Yesus ngomong gitu, saya juga bisa ngomong gitu. Artinya tidak ngomong bahwa aku ini Bapak, tidak. Paham? Jadi Gini maksudnya memahami Bang Edi. akid. Kita berangkat dari pertanyaannya Filipus. Nah, iya. Sekarang gini, Yohanes 14 ayat 28 Yesus mengatakan Bapak itu lebih besar daripada aku. Iya, iya, Gimana iya. coba? Yesus Nah sendiri iya, tidak pernah, bentar Bang ini. Yesus sendiri tidak pernah mengakui bahwa dia adalah sang sumber itu ya, Bapak itu tidak pernah. itu dia maksud saya. Nah, ya. Betul, aku setuju. Ya kenapa? Karena Yesus sendiri ya berasal dari sang sumber itu sendiri, dari Bapak itu sendiri. Ya. Iya, Cuman kan tapi yang kita pahami seperti ini. Dari pertanyaannya Filipus, ya, tunjukkan Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Berarti dengan mengenal Tuhan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar itu ya dengan Yesus Kristus. Makanya penyembahan orang Kristen itu lewat Yesus Kristus untuk gini, mengarah kepada gini, Allah Bapa itu sendiri. gini Bang Mayor, tak ajari lebih spesifik lagi ya. Yesus datang ke bumi itu tidak pernah mau mengatakan dia itu siapa. Tapi dia datang ke bumi, yaitu misinya satu-satunya adalah menjadi tumbal untuk media Bapa menyelamatkan manusia. Itu aja. Kalau Yohanes melihat Yesus itu mau menyatakan diri dia siapa, salah. Makanya kalau mau belajar teologi dari dasar, proto evangelism kejadian 3 ayat 15. Itu awal dari semua kitab dibikin. Sampai ada agama-agama lain itu sebenarnya dari situ. Awal mulanya kan Tuhan nggak bikin agama. Adam diciptakan untuk berbahagia kalau tidak jatuh dosa. Makanya ada narasi bahwa Yesus mau menunjukkan siapa dia, itu salah. Kamu melihat Bapak, melihat aku, artinya melihat jalan keselamatan, Mesias. Itu Bang Mayor biar lebih pinter. Ada Tritunggal kan tak ajari. Cik. Jadi gini ya, seperti yang Anda bilang tadi Bang, di saat Yesus itu belum hadir di dunia, memang Tuhan itu ada, ya. Dia tetap eksis dia, ya. Cuman bagaimana pemahaman orang Kristen mengenal Tuhan sejati itu ya lewat Yesus Kristus, ya. Karena Ya kenapa? Seperti salah yang Bang. Anda bilang tadi, Tuhan itu tidak bisa lihat, tidak bisa didengar, ya. Ya saya Gini, percaya, ya Tuhan itu gini tidak bisa Bang. dilihat itu. Tapi Salah. bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan dirinya untuk bisa dipahami oleh manusia umat ciptanya ya dengan Yesus Kristus. Gini Bang, gini oke. Saya hargai pendapat Abang. Tapi Abang tak Hmm. ajari biar Abang pinter dan dialog dengan Islam itu menemukan titik temu. Gini, saya puji Islam ya. Islam itu kalau ngerti tentang Tuhan itu sudah final. Oke? Gimana Bang Islam? Setuju kan, saya puji. Tapi kalau Kristen nggak pernah final. Karena bagi Kristen mengerti Tuhan itu misteri. Nanti kalau sudah ketemu di surga. Tetapi mengerti keselamatan itu pasti. Makanya Abang Mayor harus bilang, melihat Yesus itu melihat keselamatan. Jangan melihat Bapak itu masih misteri. Tentang Yesus pun masih misteri. Kalau Islam udah tahu, tuh ngerti Tuhan, ya bagus lah. Tapi bagi kita, Paulus Yesus bilang dia di terang yang tidak terhampiri. Kita jangan naif tahu Tuhan, salah. Tapi tahu keselamatan, itu yang benar. Makanya kita dengan Islam nggak pernah benturan. Islam tahu Tuhan, Kristen belum tahu, yes. Tapi Kristen tahu keselamatan. Tapi Kristen tahu keselamatan, Islam masih insya Allah, yes, ya kan? Artinya ya berjalan aja. Memang kalau dibilang Kristen Tuhannya masih rebutan, biar kita tidak mencari Tuhan, siapa Tuhan? Kita mencari keselamatan. Kita sudah menemukan jalannya. Bahkan hayat kita, hayat Kristus, bukan agama. Makanya kalau dialog dengan Islam, saya nggak pernah berbenturan. Kristen kitabnya salah. Kristen nggak punya kitab. Perjanjian lama milik Yahudi, perjanjian baru itu berita. Intinya bukan di kitab. Oh serius. Saya dialog dengan Islam, dengan Chan. Aku bilang, Chan, kitabmu Al-Quran itu paling bagus. Asli dari surga. Lewat dua hira melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Tetapi kekristenan, kitab itu kejadian penyelamatan itu dicatat.
dan siapa percaya diselamatkan. Kan nggak bisa dibenturkan, kita hanya bisa saling kabar. Gitu Bang Mayor. Sip, tambah maju Bang. Jadi di Matius 28 ayat 18 itu bagaimana Anda memahaminya? Bunyinya apa? Bunyinya apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke, jadi kalau ada yang memberikan kuasa berarti Yesus itu diberi kuasa sama Bapa. Ya betul, makanya dia nanti menghakimi kan, karena diberi kuasa. Makanya Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku. Sip. Iya, sekarang gini begini. Sejatinya Tuhan itu kan memang tidak bisa dilihat, tidak akan bisa pernah hadir di dunia ini, ya. Padahal ya, yang diminta untuk percaya kepada Dia adalah manusia. Dari sekian banyak ciptaan Tuhan yang diperintahkan untuk percaya kepada Dia, ya manusia yang diberikan akal oleh Tuhan itu, ya yang spesial untuk ciptaannya ya hanya manusia. Yang dituntut untuk percaya kepada Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu adalah manusia. Ya, Iya, jadi Bang saya bagaimana baru tahu. kita mau mengenali sesuatu yang tidak pernah kita bisa kita jangkau? Ya, Bang, itulah logosnya Tuhan itu sendiri. Ya, bagaimana Tuhan itu oke. punya akal supaya manusia yang dituntut untuk percaya kepada Dia bisa percaya dengan yakin. Karena kenapa? Tuhan memberikan akal. Jangan karena akal yang Oke, diberikan oleh Tuhan kepada manusia malah menjerumuskan, malah beralih pada yang tidak benar gitu kan. Contohnya enggak saya orang tanya. dari bangsa Israel dulu sampai menyembah di luar daripada keilahian Tuhan, menyembah yang namanya patung-patung dewa-dewa, ya kan murka Tuhan di sana kan murka Tuhan. Jadi bagaimana Hmm. Tuhan itu hadir di tengah-tengah manusia? Ya dengan pribadi manusia, ya dengan siapa? Yesus Kristus. Bukan artinya Yesus Kristus itu adalah Bapa, bukan. Dia mengatakan dia datang dari sang sumber. Dia malah mengatakan hanya satu-satunya Tuhan yang layak disembah adalah Bapa itu sendiri. Oke, jadi Bang, apa yang Abang katakan ini namanya pengetahuan. Hmm. Tetapi kenyataannya setelah Abang diselamatkan, bagaimana hidup gereja Anda? Hidup gereja Anda ini Anda hidup oleh hayat Kristus. Bukan ngomong teori tentang Yesus. Kita bernafas ini karena hayat Kristus, karena roh Kristus. Bukan manusia Adam yang lama, itu yang betul. Kita udah nggak usah bicara itu lagi, nggak penting. Tapi sekarang kamu sebagai tubuh Kristus, kamu nih Yesus bilang di Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya engkau memiliki hayat. Nah, Anda harus paham, Bang. Anda bernafas ini hayat Kristus. Ini yang Abang ceritakan, nggak usah bilang orang Kristen nggak suruh untuk mengenal Bapak, nggak mengenal keselamatan. Itu yang harus orang tahu Bapak, nggak tahu keselamatan buat apa. Saksi Yehova tahu Bapak, tapi nggak tahu keselamatan. Oke, jadi gini Ya Bang udah Edi, kadang aku mau tanya satu dulu. Ini saya coba tanya. Kalau nanti dalam pemahaman iman Bang Edi, yang menghakimi Bang Edi nanti di akhirat nanti siapa? ya menghakimi Yesus lah. Yesus kan diberi kuasa, gimana sih? Anda Jadi nih bagaimana Kristen Anda apa tidak bukan sih? meyakini bahwa dia itu adalah bagian daripada sang sumber itu, karena dia itu kan datang daripada Loh, sang sumber. kapan kata-kata saya ngomong dia bukan dari bagian sumber? Jangan Nah, fitnah. ini kan Dengarkan Anda bilang dulu. kalau kita menyebut Yesus itu Tuhan itu hal yang tidak wajar gitu. Loh, aku tanya, kamu nyebut Yesus Tuhan dalam rangka kamu Kristen apa Islam? Kalau kamu nyebut Yesus Kristen dalam rangka Kristen, no problem. Asal bukan Yohanes loh. Kalau Anda ditunggal, oke no. Tapi kalau Yohanes, Anda sebut Yesus adalah Bapa, salah. Karena pemikiran Yesus adalah Bapa seperti Tuhan itu seperti orang Islam bilang Allah, bukan. Paham nggak maksud saya? Bukan, kita jangan lari dulu di apa Bang ini ke ranah kita di sini dulu. Yang saya maksud gini, dalam artian Tuhan berarti orang Tuhan itu kan Tuhan itu kan definisinya sama ya. Waktu yang dipertuan berarti yang harus ditaati ya, Hmm. yang ditaati Hmm. gitu. Yesus tidak Nah pernah iya, dimanapun ayat Bible tidak pernah mengatakan Yesus mengaku bahwa dia adalah sang sumber itu adalah Bapa itu sendiri, tidak. nah Bahwa dia iya. menuntun manusia untuk betul-betul percaya pada Tuhan yang Esa, yang Tuhan yang satu, yaitu Allah Bapa itu sendiri. Oke, itu Yesus menuntun itu bagi Kristen yang awam. Tapi Kristen yang paham dia itu hayat. Paulus bilang hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang di dalam aku. Kristen banyak yang belum paham bahwa Yesus itu hayat. Hayat itu kehidupan. Taunya Yesus nostalgia, Yesus yang fisik, bukan. Yesus itu hayat. Yohanes 10 ayat 10, dia itu menjadi mati, menjadi roh pemberi hayat, pemberi kehidupan. Dia itu kehidupan kita sendiri. Dia roti hidup. Dia nggak disembah-sembah lagi. Dia hayatmu. Anda tubuh Kristus. Anda itu sudah mati.
Yang ada ini adalah tubuh Kristus. Tapi Anda nggak paham menghidupkan manusia lama. Nah itu Kristen-Kristen yang masih belum paham, sekolah minggu pahamnya gitu. Makanya dia menuhankan teori, menuhankan pemimpin, menuhankan organisasi. Sebenarnya kita ini hayat Kristus, manusia tubuh baru, walaupun di tubuh yang fana. Jadi gini Bang Didi, jadi di saat orang Kristen mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% adalah Tuhan, ya saya rasa tidak ada yang ganjil atau masalah di sana ya. Gini Bang Karena Mayor, apa? gini Bang Mayor. Dengar Bang. Karena gini, Yesus itu sama seperti halnya penyembah ilah-ilah lain ya. Yesus itu adalah media penyampaian ibaratnya antara kita dengan Tuhan. Apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan ya medianya Yesus Kristus. Sama halnya seperti orang-orang penyembah ilah-ilah lain. Medianya orang itu untuk bercengkrama dengan Tuhan mereka ya dengan contohnya orang itu membentuk satu media patung ya. Mereka yang meyakini bahwa di dalam patung itu itulah Tuhan mereka. Jadi gini, jadi orang Kristen di saat orang Kristen memahami Tuhannya itu di dalam diri Yesus Kristus, saya rasa tidak ada yang salah. Medianya Yesus Kristus, tapi penyampaian tetap kepada Allah Bapa itu sendiri. Gini Bang. Kalau saya ya, ini saya loh ya, abang mungkin sama-sama Kristen, kita sama-sama diselamatkan, tapi beda angel. Ya cara berpikir bagi saya ya, nggak ada bisa Kristen itu disamakan dengan agama lain, beda jauh nggak ada. Satu, yang kedua, orang Kristen yang paham itu sudah tidak menyembah Tuhan yang di luar dia, karena Tuhan itu sudah di dalam dia, walaupun ada yang Tuhan yang di luar dia. Ini namanya hetero omnipresent. Kalau Anda sudah sampai ke tingkat itu, Anda akan ketawa ngelihat semua doktrin, Anda ketawa ngelihat semua orang Kristen yang makan. Nah, Anda ini masih memperhitungkan Yesus ini. Saya nggak nyembah Yesus lagi, wong dia di dalam diri saya. Oke, jadi lewat penyembahan Anda kepada Allah Bapa itu lewat apa? Begini, Yesus kan bilang, saat ini ada saatnya orang menyembah dalam roh dan kebenaran, betul nggak? Yesus Ya. pernah bilang itu nggak? Nah, orang karismatik menerjemahkan menyembah roh dan kebenaran itu berbahasa roh atau menyembah worship, bukan gitu. Menyembah roh di dalam kebenaran itu adalah menyadari dan ngerti bahwa tubuh kita sudah tubuh baru, ada hayat ilahi dan dipraktekkan dengan hidupmu yang dipimpin oleh roh itu. Maka Paulus bilang, hiduplah dipimpin oleh roh. Itulah namanya penyembahan. Ketika Anda hidup mematikan manusia lama, hidup mencerminkan Kristus, menghidupkan Kristus, itu Anda menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan ke gereja menyembah dalam roh dan kebenaran itu, bukan. Tapi hidupmu di setiap saat kamu mencerminkan Kristus, menghidupkan nafas ilahi dalam hidupmu, kamu menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan cara-cara menyembah berdoa, bukan. Jadi gini Bang Edi. Jadi di waktu Anda berdoa, di akhir kata-kata doa Anda itu, apakah tidak menyebutkan nama Yesus Kristus lagi? Loh, kalau dalam praktek berdoa gitu, saya nggak pernah berdoa lagi, Bang. Nggak pernah. Tidak pernah berdoa? Nggak pernah berdoa. Nggak pernah. Jadi Anda Tuhan yang lakukan berdoa Loh, Tuhan yang mendoakan saya. Enak aja berdoa. Tuhan sudah mendoakan saya terus. Kalau bentar. Saya kasih paham dulu saya untuk Bang Edi, bentar. Kalau Tuhan berdoa kepada siapa lagi? Ya, kan ayat Bentar mengatakan. loh. Kalau Tuhan berdoa pada siapa? Loh, enggak. Yesus kan bukan Bapa. Yesus mendoakan saya kepada Bapa. Paham? Bukan. Anda tidak pernah berdoa, tapi malah Tuhan yang berdoa kepada Anda. Tuhan itu berdoa pada siapa untuk Anda? Nah, Anda kan bilang Yesus, kamu sebut Tuhan kan, bukan Bapa kan. Nah, Yesus mendoakan saya kepada Bapa. Dia kan perantara. Gimana sih? Bukan yang ke Yesus dulu Bang Edi. Yang saya tanya, dalam doa Anda, apakah pernah menyebutkan di akhir doa itu dengan menyebutkan nama Yesus? Tidak. Saya tidak pernah Saya lagi nggak berdoa. pernah. Gini Bang, saya Yang tuh saya nggak pernah tanya, berdoa. sekarang yang justru Allah Bapa itu kok Anda bilang yang berdoa kepada untuk Anda ya. Jadi Allah Bapa itu berdoa pada siapa lagi? Berdoa pada saya. Iya, dia itu pemohonnya pada siapa? Memohon pada saya kan. Aduh, gimana sih? Iya. Sekarang Allah Bapa itu berdoa memohon kepada siapa untuk Anda? Gini, Tuhan itu mohon terus pada saya, Edi. Kau beritahu Mayor, kau beritahu si Komodo, beritakan kebenaran. Serius? Gini Bang, kok jadi Dia bisa tuh kok bisa jadi Tuhan pula, jadi Allah Bapa
Allah Bapa juga memohon sama Anda, ada aja. Loh, enggak, kita ini kan Kalian asa jadi liar ki aing sirah aja bak kopi beak Bukan, masalah bukan. liar. Jadi kalau persamaan tadi banyak sama kan awal-awal kan. Kita dengar aja bukan kan. sebentar. Sebentar gini. Kita ini kan alatnya, Bang Mayor. Kita ini alatnya. Yesus tuh berdoa pada umatnya supaya kita tuh dipakai. Selalu berdoa terus. Loh, Bukan kalau itu, Anda jangan nggak, saya lari ada ke Yesus ayatnya. dulu. Jelas-jelas tadi kan awal dari pertanyaan saya sama Bang Edi tadi, dia di setiap doa Anda, di akhir kata-kata doa Anda, apakah Anda masih menyebut nama Yesus? Tidak, ya. Nah, jadi bagaimana Anda berdoa? Saya tidak pernah berdoa, Anda bilang. Nggak pernah berdoa, Saya tidak berdoa. Tuhan Jadi yang berdoa. bagaimana? Kalau Anda tidak berdoa, justru Anda bilang. netizen banyak yang Allah Bapa itu ketawa, sendiri dilarang pernah ketawa, ya. yang berdoa. Jadi kalau Allah Bapa itu berdoa, memohon pada siapa untuk Anda? Berdoa itu bukan berarti memohon. Berdoa itu menguatkan saya. Bersolawat pada saya. Bersolawat. Berapa bahasanya itu memuji saya sebagai umat yang bisa Nah, menerima itu dia. tadinya gua mau protes loh, Di. Lanjut. Berdoa itu bukannya artinya kita memohon. Bukan selalu memuji saya karena saya orang baik. Hah? Memuji saya loh. Tuhan itu memuji umatnya loh. Anda merasa dipuji Tuhan nggak kalau Iya. Anda baik? Nah iya makanya itu. Enggak, kasih paham dulu saya. Ini agak-agak, ini udah makan bodrek dulu dari tadi nih, Bang. Ya. Bentar, Bang. Ini yang Anda bilang ini nih, Tuhan sendiri, Allah Bapa itu sendiri yang berdoa untuk Anda. Dia itu berdoa kepada siapa lagi? Ada lagi dari Tuhan. Allah Bapa itu. Nih konsep Anda berdoa itu kan memohon. Buang konsep itu dulu. Berdoa itu nggak selalu memohon. Berdoa itu memuji, menyayangi. Itu juga Tuhan berdoa pada saya, menyayangi saya terus. Bahkan sampai detik ini dia ngerangkul saya, meluk saya. Saya kerasa kok. Kerasa saya orang yang dirahmati Tuhan sampai detik ini. Saya mati sekarang pun saya bahagia. Tapi saya Berarti disuruh ngomong ke Allah Bapa juga memohon pada Anda. iya memohon keselamatan saya, kesehatan saya. Iya. Serius. Iya, supaya Anda sehat, dia memohon pada siapa? Gini. Konsep Anda bahwa berdoa itu memohon itu konsep agama yang sangat sempit. Berdoa itu belum tentu memohon. Berdoa itu berkomunikasi. Gitu loh. Jadi konsepmu jangan konsep agama. Konsepnya naik sedikit. Naik ke spiritual gitu loh. Anda Ya, gini, agama yang terus- maksudku kasih paham dulu saya, Bang, gini. Di saat saya berdoa, ya terlepas saya itu membawakan nama Yesus, saya memohon kepada Tuhan, ya, supaya apa? Supaya saya diberikan kesehatan, diberikan yang namanya rezeki yang berlimpah, ya. Nah, saya memohon kepada Tuhan karena ujung dari segala permohonan itu adalah Tuhan sendiri, tidak ada lagi yang lain. Jadi di saat Tuhan juga berdoa, itu berdoa pada siapa? Ada bilang gue memohon kepada Anda. Masa Tuhan memohon Iya. kepada Anda? Nah, kan saya bilang, Anda konsepnya kalau berdoa itu selalu memohon, tidak selalu begitu. Mudah enggak? Ini dulu dipahami dulu. Kalau nggak dipahami saya nggak mau ngomong lagi. Berdoa tidak selalu memohon, bisa berkomunikasi, bisa mengharapkan. Nah, Tuhan itu mengharapkan saya supaya tidak sesat, supaya tidak ke agama Kristen, tidak ke agama-agamaan, supaya tidak teori, tetapi hidup oleh hayat Kristus. Itu yang didoakan saya sampai ajal. Nah, terus isinya bagaimana saya ngomong ke Bang Mayor tentang hal yang kebenaran ini. Bang Mayor, lu jangan di agama Kristen aja, tapi meningkat hidup dalam arus hayat, hidup dalam hayat Tuhan. Jangan ke agama aja. Kalau ke agama aja nanti Anda suka debat. Iya, gini, yang namanya spiritual itu ya tujuannya komunikasi antara yang diciptakan dan penciptanya, ya. Di sanalah yang namanya kita itu mengenal Tuhan dengan spiritual, ya. Dengan spiritual kita seperti apa untuk berbicara kepada Tuhan, ya, dengan cara berdoa. Doa itu ada media untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Nah, Bang, tak potong ya. Kalau konsep Anda masih tentang pencipta di luar Anda, kita nggak bisa ngomong lagi. Saya sudah ngomong banyak bahwa saya tidak berkonsep Tuhan di luar, saya sembah dia. Nggak, dia di dalam saya. Selesai. Nah, Anda konsepnya Tuhan di luar. Nah, kita beda. Nggak bisa jalan. Kita sudah beda, Bang. Anda paksakan nggak bisa. Nggak akan nangkap Anda. Serius. Izin, Makanya jadi dari narasi yang terakhir ini saya jadi keliru juga.
Izin Tadi udah sebentar. sempat saya simpan tadi. Pak Bos. Mayor sebentar, Pak Mayor Saya izin dulu. juga. Silakan Abu ya, sebentar Abu ya, silakan. Izin Pak Major sebentar ya, maaf ya. Pak Sezo, Muslim apa Kristen Pak? Ya, selamat pagi. Saya Kristen. Oke, siap Pak Sezo. Ngomongnya satu-satu ya Pak, biar gantian. Nanti Anda bisa kok masuk setelah Pak Major ya. Oke, silakan. Oke, teman-teman yang di bawah bantu tap ya, jangan lupa. Dan dilarang ketawa, yang tidak ngirim kopi dilarang ketawa ya. Kirim kopi untuk narasumber ya. Lanjut. Pak Major silakan lanjut Pak. Jadi Bang Mayor tuh konsepnya berdoa pada Tuhan yang di luar, terus tadi nggak nyambung. Saya sudah nggak berdoa lagi. Kalau toh saya berdoa pada yang Tuhan di luar bisa. Saya sedang mengikuti teman-teman yang masih beragama Kristiani, yang masih tahu. Padahal Tuhan sudah di dalam, dia nyembahnya di luar. Ya udah monggo. Saya tidak pernah merendahkan. Kalau Pak saya hanya menjawab ketika ditanya. Ya inilah saya. Tanpa merendahkan orang lain. Oke, Bang Edi. Bang Edi ini sekarang orang beragama atau tidak? Tidak. 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 Tapi Anda percaya pada Tuhan gitu? Nah, dari tadi saya ngomong apa sih? Sudah dari penebusan kan namanya percaya sejarah, percaya karya Tuhan. Jadi Anda tanya apa yang ditanya? Artinya agama itu kan tidak kacau. Ya, bagaimana manusia itu tidak kacau ya dengan dengan agama itu. Agama itu apa? Tuntunan dia kitab suci. Bang, Panduannya itu kitab belum suci. tentu. Belum tentu itu di statistik negara Austria itu ateis itu lebih damai. Belum tentu agama itu terus nggak kacau, belum tentu. Serius. Izin Berarti ateis juga punya Tuhan gitu. Percaya Saya pada bertanya dulu ini. Sebenarnya Pak Edi ini Kristen apa ateis sih? Saya bingung ini Pak Edi. Gini Pak, yang tahu saya banget itu Pak Zulfikar, saya ini pendeta, ada kartunya jelas. Tapi jadi saya memahami konsep ini tetap Anda ini saya dikatakan dalam. Kristen Iya. Iya. Cuma kadang orang yang tidak paham itu pasti bingung, tapi kalau sudah paham nggak bingung. Mau maksud nggak yang saya bilang? Saya tidak menentang mereka. Iya. Tapi mereka kalau menggali saya semakin dalam, kalau hatinya terbuka akan paham. Nah, Mayor ini orang baik nih, dia bisa paham nantinya. Ini model-model orang baik, saya tahu. Iya, Maka bisa saya mau jadi jawab. pengikut Pak Edi. Nanti bisa jadi pengikut, Nggak pengikut boleh. Pak Edi. Di Kristen orang diikuti itu haram, nggak boleh. Mengikuti itu Tuhan, nggak boleh mengikuti orang. Nabi pun nggak boleh diikuti. Jemaat kalau di bukan Kristen. pengikut, jemaat. Jemaat itu ya teman apa orang sekumpulan. Ya, Pak Major bisa nanti jadi Ya, jemaat Pak Edi, Pak Major. Bukan jemaat saya. Jemaat Yesus. Saya memberitahu sama Bang Mayor sama yang Islam ya. Kristen kalau ada yang ditokohkan, dinabikan itu dosa. Kristen itu tidak ada, yang tokoh itu hanya Yesus. Yesus kepala, kita tubuhnya. Kalau toh penokohan di bumi itu hanya organisasi, nggak boleh Berarti Pak Edi memuliakan. pendeta-pendeta yang merasa punya Ini, jemaat, Abu ya. merasa punya pengikut, dia sesat itu Abu ya. Pak Edi. Gimana? Iya gimana Ya, Pak Peter? pemahamannya Gini. itu namanya Kalau bagi saya nih, saya melihat nih Kang Edi ini memang dia berbicara dari aspek spiritualisme. Jadi Pak Edi tidak berhenti kepada sebuah konsep agama, tidak berhenti kepada sebuah ajaran-ajaran formal dari gereja atau agama apapun, tidak berhenti, tapi dia masuk ke sebuah ranah lebih tinggi lagi, yaitu ranah spiritual. Nah, di mana level agama itu dimaknai dengan sepenuhnya, di mana pesan dari agama itu di sanalah macam praktek sempurna Kristen sendiri, pemahaman Pak Edi seperti ini apakah bertolak belakang dengan Biblos atau dengan kekristenan? Nah, seperti itu. Jadi nanti kan Oke. Kristennya kesannya seperti apa kan gitu. Menurut saya Kalau gini, memang gitu. satu sisi kesannya Pak Edi ini adalah sebuah memang terlalu jauh sih kalau saya mengatakan denial ya, terlalu jauh mungkin ya, mungkin lebih dia membawa kekristenan ke sebuah
perspektif lebih yang lebih bagus lah. Tidak berhenti kepada sesuatu yang apa istilahnya itu dangkal gitu, tapi masuk ke Kristus yang sejatinya. Itu. Oke, Pak Peter. Memang Tapi ini Pak harusnya Major gini, gimana? Pak Major kalau sudah paham? dalam aspek spiritual sih, Abuya memang bagi saya pandang pribadi tidak bertolak belakang dengan Kristenan. Tidak. Oke. Terima Tidak kasih Pak tidak Peter. bertolak Tapi belakang dalam menurut Pak arti Major sendiri, kita izin Pak memahami Peter. dalam aspek spiritualnya. Oke Pak Peter, izin. Karena Pak Peter ini menganggap Pak Edi itu tidak bertolak belakang dengan kekristenan, udah berarti poinnya udah dapat. Tapi menurut Pak Major gimana Pak Major? Silakan Pak Major. Ya, kalau saya lihat dari narasinya Bang Edi ini bisa dikatakan Kristen, tapi dia tidak mau mengakui kalau dia itu pengikut gitu, bahwa dia itu seorang Kristen gitu. Karena notabene orang Kristen itu ya harus memahami Yesus Kristus sendiri, bagaimana dia sudah dinobatkan sebagai Mesias, ya. Yang di dalam kekristenan ya jelas dikatakan melalui dia lah segala penyembahan itu untuk tersampaikan kepada Allah Bapa itu sendiri. Cuma tadi Mungkin Bang secara Edi kesimpulan menangkap bahwa Pak Major bidat gitu. Secara kesimpulan bidat atau seperti apa? ya kesimpulan saya sama Bang Edi ini saya lihat memang dia tuh mempunyai aliran-aliran baru yang mungkin perlu harus dikaji ulang lagi. Iya, dikatakan ya. Dia mengatakan percaya kepada Yesus Kristus, tapi dia tidak mengakui dia beragama, tidak mengakui itu adalah agama. Gitu. Kalau saya Kang Major begini, gaya bahasa Kang Edi sebenarnya itu bagi saya senang cara pembawaannya Kang Edi itu. Tapi hati Kang Edi saya tahu di mana. Saya juga mau berbicara seperti itu, tapi di kalangan bukan di kalangan di TikTok kayak gini. Mungkin Pak Edi ini diksinya yang mungkin kurang tepat ya Pak Edi, mungkin ya diksinya ya saya lebih memahami di situ. Artinya kalau berbicara kepada umat Kristen secara keseluruhan, saya suka cara pembawaannya Pak Edi, biar umat Kristen secara menyeluruh itu tidak stuck, tidak mereka berhenti kepada sesuatu yang pemahaman yang dangkal, tapi masuk ke sebuah ranah penghayatan kekristenan yang sejati. Atau gimana Kang Edi? Atau Kang Edi mau debat lagi sama saya? Sepakat enggak? Atau berbeda? Sebentar gini Pak Peter ini kan ada seso ya, biar seso dulu, jadi kita dapat masukan juga gitu, apa yang teman-teman lagi bisa masukan. Silakan Bang Seso, dibuka mic-nya. Ya, Bang. Saya boleh tanya kepada Bang Edi? Boleh. Oke. Bang Edi agamanya Kristen, ya? Oke. Bang Edi percaya konsep Tritunggal atau tidak? Kalau dalam penyelamatan, saya percaya, tetapi saya nggak sama. Nanti kalau saya bilang percaya, nanti perkataan saya ada yang beda, dikira saya ingin cuma ikut-ikut. Saya percaya tapi nggak sama. Nah, samanya seperti apa ya? Oke, kalau konsep Tritunggal itu kebanyakan tidak melihat timeline Yesus. Yesus itu ada timelinenya. Ketika dia belum dalam kebangkitan dan setelah dia dalam kebangkitan itu berbeda, ya kan? Terus kebanyakan konsep Tritunggal itu memakai konsep bahwa Yesus itu ketika jadi anaknya Maria sejajar dengan Bapa. Nah, saya enggak. Saya Yesus di bawah. Itu beda, kita beda. Abang percaya Yesus atau tidak? Dia mayor. Sepotong aja Pak Edi. Apa bedanya Pak Edi sama Arianisme? Sama siapa? Apa bedanya Kang Edi sama Arianism? Oh, saya nggak tahu Arianisme, saya nggak tahu
Dikotisme nggak ngerti bang, saya ini bodoh, nggak ngerti. Saya hanya tahu ayatnya kayak apa. Bang Edi Oke, percaya oke. Yesus atau Saya tidak? paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ini Edi, Bang Edi percaya Yesus atau tidak? Maksudnya apa yang dipercayai dari Yesus? Ya, Bang Edi Maksudnya gimana, percaya Mas? dia sebagai Tuhan atau tidak? Sebagai juru selamat atau tidak? Kalau juru selamat oke, tapi sebagai Bapa tidak sama sekali. Karena kata-kata kurios itu bukan theos, bukan Bapa. Halo, Bang Arusayat. Aduh, Bang Edi Badai kalian tanyain. Bang Edi Badai ini perwakilan Yesus di dunia. Kalian kok nanya-nanya sama Nah, orang itu perwakilan dia. Yesus? Begini uniku begini. Sebentar ya, teman-teman Kristen. Di sini kan ada 4 Kristen ya. Berarti bukan Izin Kristen. sebentar Pak Sezo, izin. Uni mungkin dikelarkan dulu ini sebentar lagi lah Pak Sezo sesi terakhir karena Pak Peter sama Pak Major sudah tadi sama Pak Edi dan ternyata Pak Edi berbeda sendiri gitu. Nanti mungkin setelah Pak Sezo langsung masuk ke Uni. Oke Uni, lanjut Pak Sezo. Bang Edi Ustadz, saya cuma sebentar karena ada Edi Badai aja sebenarnya. Saya cuma mau Kemana nyapa. Uni? Mau kemana? Mau bobo. Kangen ya sama Edi ya. Iya, sama Edi aku kangen. Jadi teman-teman perhatikan ya, Edi Badai ini memiliki Tuhan di dalam dirinya, bener kan Edi? Tuh, ada Tuhan dalam dirinya. Jangan macam-macam kalian. Kelar kalian nanti sama dia. Kelar kalian. Bang Juma aja kalah, aku aja kalah, debat sama Edi apalagi kalian ya. Diam kok Mayor. Udah, turun ya. Aku nggak bohong loh, aku nggak bohong tak? Aku nggak bohong, serius. Iya, aku turun ya. Assalamualaikum. Ya Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya bobo cantik. Satu nih, sehat selalu. Lanjut Seso, lanjut. Saya nggak bohong kan, saya sudah dialog dengan Zuma dan oke, kita beda. Selesai, sampai detik ini loh, Zuma ketemu saya, kita ngomong bakso aja. Karena saya sudah top ngomong tentang Bible. Kita nggak bisa dibantah, kita jalan sendiri masing-masing. Anda selamat melalui Quran dan Muhammad, saya selamat melalui penebusan Yesus. Dan Yesus di dalam saya. Selesai. Oke, saya sudah mengerti ini. Saya sudah. Sudah, Bang. Siapa yang Oh, mau Pak melawan Sezo saya? sudah ngerti. Wah ini keren Pak Sezo. Belum bertanya udah ngerti. Saya sudah tahu. Udah. Nyerah. Siapa lagi? Ayo suruh naik. Pak nyerah semua ya Pak Peter udah, Pak Major udah, Pak Sejo Tidak, gimana? kalau saya punya gini. Silakan. Saya karena saya lihat Pak Edi Anggur asam, saya Dimas takutnya sama si anggur asam. Sama bom-bom. Nanti nggak dikasih perpuluhan. Nggak dikasih perpuluhan, nanti aku nggak bisa masak. Oh gitu. Nggak bercanda. Nggak, kita itu saling berbagi saja. Satu lagi, Pak Nedi percaya Yesus itu adalah pribadinya Allah atau tidak? Yesus apa? Yesus itu adalah pribadinya Allah atau tidak? Kepribadiannya Allah. Ya. Pak Nedi percaya atau tidak? Enggak dong. Ayat mengatakan Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Yesus itu being human, jadi manusia. Kepribadian manusia dengan kepribadian Bapa beda dong. Nah ini kristologi nih. Berarti Yohanes 1 ayat 1 mengatakan itu pada mulanya adalah firman. Pada mulanya ada firman, ya kan? Firman, memang firman itu Allah, tapi firman bukan Allah. Oke? Tapi firman telah menjadi manusia, apa nih percaya enggak? Lah iya. Justru orang Yohanes sama Tritunggal itu nggak paham ketika asalnya Roh Kudus, tapi di kandungan usia 0 dia being human, jadi manusia. Dia nggak bisa disebut apa-apa, dia bagian dari Tuhan, tapi dia manusia. Ya udah manusia aja. Iya. Saya izin dulu ya dia. Abu ya, saya izin dulu ada telepon. Bentar ya. Siap Kang Nanti Jan, masuk siap. lagi Mas. Tadi masuk Siap, lagi. Kang Jan. Ini Lanjut. bagus ini nih. Lanjut. Siap Kang Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang ini percaya Allah itu memiliki roh sama firman itu, percaya nggak tahu tidak? Nah Yohanes itu nulis itu bareng saya kok. Yohanes 1 ayat 1. Ya, saya tanya. Bang ini percaya Allah itu memiliki roh sama firman itu, Bang ini percaya atau tidak? Yohanes nulis firman itu bareng saya, mana nggak percaya sih?
Yang nulis saya sama Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 15 dan firman itu menjadi manusia. Itu yang nulis saya bareng Yohanes. Nggak percaya gimana? Maksud saya Yohanes menulis tentang Bapa. Gimana? Maksud Abang Edi, Yohanes menulis ayat itu menulis kepada Bapa. Saya bingung ini. Bukan, Yohanes waktu nulis itu bareng saya. Saya dulu kan pernah lahir di tahun 0 Masehi. Itu nulisnya bareng dengan saya. Ini saya lahir kembali. Aduh. Enggak. Saya mau jawab dulu, nggak usah tanya gitu-gitu. Percaya. Maksudnya gitu loh, bercanda. Mudah maksudnya. Percaya pribadinya Allah itu memiliki dua pribadi, memiliki roh sama firman ya, percaya ya. Bang, Percaya. tak beritahu dulu sebentar. Kamu ngomong gini nih, bagi saya ngomong dulu zaman TK. Sekarang ini zamannya yang hidup dalam dirimu sebagai manusia yang sudah ditebus itu siapa? Kamu ini memiliki hayat Kristus, itu yang kamu harus hayati. Kamu tanyain Tritunggal Manas itu nggak penting. Tapi kamu sekarang ini hidupmu, kamu harus mematikan Hanso yang lama, Seso yang lama, harus Roh Kristus kamu hidupkan, itu yang penting. Izin Pak Edi, izin Pak Sezo. Tadi kan sudah bilang Pak Edi, jadi pemahaman Pak Sezo, Pak Komodo, Pak Major ini seperti pemahaman anak TK. Jadi Anda harus paham itu. Lanjut. Oke lah, saya dengan Muslim aja lah. Oke, terima kasih Pak Edi. Makasih banyak ya. Bener Pak Edi, angkat tangan semua sama Pak Edi. Bukan angkat tangan Buya. Cuman kita itu emang butuh bodrek banyak untuk ngadapin dia ini. Aku aja tadi pertama awalnya itu agak narasinya agak masuk, agak membingungkan. Sedikit saya makanya makin masuk di akal. Tapi kok makin ke belakang ini ya bodrek makin saya perbanyak lagi untuk saya makan, untuk bertahan di sini. Kalau tidak dari tadi saya mungkin udah rungkat sendiri saya dari Komal ini, Buya. Soalnya dari tadi saya coba tanya dari segala penjuru, ya ada aja tangkisannya, tangkis sana, tangkis sini nggak? Ya, saya bingung juga mau ngapain lagi. Enggak, tapi gini, Bang Mayor, Bang Abi, saya tuh nggak selalu ngomong gini loh. Saya tuh kalau didorong Tuhan aja. Kalau nggak saya malas masuk room, bener. Tapi mungkin karena di sini nyaman gitu ya. Iya, maksud saya apa yang menjadi narasi-narasi Anda saya dengarkan malam ini mungkin perlu dikaji. Saya tidak ada pernah menyalahkan, perlu untuk kajian aja. Ya mungkin apa yang Anda katakan itu bahwa bagaimana kita itu memahami Tuhan itu, bahwa Tuhan itulah justru yang ibaratnya memohon kepada kita supaya kita ibaratnya menjadi baik gitu. Oke, Ya. baik Bang Mayor gini, tak kasih PR ya. Anda baca Yohanes 10 ayat 10 itu hayati. Yesus bilang, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Dalam bahasa asli Zoe, hidup yang berkelimpahan. Yesus ngomong sama orang yang hidup, tapi supaya dia punya hidup, itu hayat. Jadi dia mati bukan hanya untuk menebus, tapi hayatnya hidup dalam dirimu. Seperti Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Itu rahasianya. Tapi kan yang dimaksud di sana kan hidup, supaya mendapatkan hidup yang kekal yang dimaksudkan di sana. Bukan. Kan tujuan manusia kan kekekalan. Bagaimana dulu Adam dan Hawa dulu ditempatkan di tempat yang dalam kekekalan. Gini bang, banyak orang Kristen taunya gini, percaya Yesus langsung hidup kekal ya kan. Tapi dia nggak ngerti kehidupan ini ada hayat ilahi. Nah ini yang perlu dikaji. Kalau kita mau hidup kekal, oke, sekarang aja udah oke. Tapi Anda rugi kalau Anda nggak paham siapa yang ada dalam diri Anda. Apa yang kamu hidupi, apakah manusia Adam yang lama, apakah Mayor yang lama, apakah roh yang baru itu perlu. Karena memang pelajaran izin Pak Major izin. Berarti pemahaman kekristenan seperti yang dipaparkan oleh Pak Major, Pak Komodo sama Pak Sezo, menurut Pak Edi itu pemahaman anak TK begitu Pak Edi? Kalau pemahamannya seperti itu? Bukan. Saya tidak bilang gitu. Artinya Yesus itu selalu bilang tentang hayat.
Dia mati untuk memberi hayat. Hayat itu kehidupan, Bang. Nah, hanya orang Kristen yang paham bahwa roh manusia itu bisa dihuni oleh roh ilahi. Itu hanya Kristen yang paham gitu. Itu sejak di perjanjian lama sudah dikatakan, nanti kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru. Diwujudkan di perjanjian baru. Nah, tapi Katolik Kristen, maaf jarang ngerti ini. Dia taunya hierarki kehidupan gereja. Ya selamat, tapi dalam kehidupan nggak bisa seperti saya ini. Bahagia, bisa ngerti banyak hal, bisa merangkul semua. Nah, gitu loh. Nah, Oke, tapi nggak apa-apa. izin Orang sedikit, Pak Edi ya, izin. Ini untuk edukasi ya saudara-saudaraku Muslim yang ada di bawah. Kita di Islam, di dalam agama itu ada 3. Yang pertama, di dalam agama Islam itu kita mengenal yang namanya iman. Iman itu adalah tasdiqul qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan hati. Nah, adanya membenarkan otomatis setelah meneliti, sehingga hati kita bisa membenarkan terhadap apa yang datang dari Rasulullah. Ketika Rasulullah mengajarkan Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak sama dengan makhluknya, Tuhan yang tidak punya anak, tidak dilahirkan dan tidak melakukan. Nah, intinya laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Tuhan, tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Nah, itu kita mengimani semua yang datang dari Rasul, Al-Quran firman Allah, ataupun hadis yang selalu dibimbing dengan wahyu Allah, dengan bimbingan dari Allah, itu kita imani dalam hati. Nah, di Islam ada yang namanya syariat. Nah, yaitu berhubungan dengan dohir, perintah dohir, seperti Allah berfirman aqimus sholah, laksanakan sholat. Itu pekerjaan dohir kita mengabdi kepada Tuhan, melaksanakan semua perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan Tuhan. Itu syariat. Jadi pekerjaan dohir. Seperti halnya gini, Tuhan menyuruh kita berikhtiar, berusaha. Padahal secara hakikat Tuhan itu sudah memberi rezeki kepada kita, sudah diatur. Kalau di Islam itu rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Cuman kita tinggal diperintah untuk berikhtiar saja, menjemput rezeki itu. Kalau di Islam seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dohir ini hanya berusaha. Kita manusia diperintah untuk berdoa dan berusaha. Adapun hasilnya Tuhan yang menentukan. Nah, itu di Islam. Oleh karena itu, ketika kita berhasil dalam berusaha, maka hati kita langsung terkonek kepada Tuhan bahwa kita berhasil dalam usaha ini adalah kehendak Tuhan. Ikhtiarnya, syariatnya kita berusaha. Oleh karena itu kita dilarang untuk sombong. Ketika kita pintar, maka yakini dalam hati kita dipintarkan oleh Allah. Syariatnya, usahanya yaitu belajar. Ketika kita kaya, kita dilarang sombong. Sehingga diyakini oleh hati kita kaya, dikayakan oleh Allah. Ikhtiarnya, usahanya ya bekerja gitu. Caranya, cara Allah membuat kita kaya dengan bekerja, cara Allah membuat kita pintar dengan belajar. Jadi itu hanya cara. Nah, kalau di Islam seperti itu ya. Jadi ada dohir, ada batin. Nah, iman bagian batin, bagian keimanan, bagian hati, kepercayaan. Nah, untuk dohir bagian syariat, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, kita laksanakan. Suruh melaksanakan perintah Allah dan menyuruh menjauhi larangan Allah. Dilarang berzina, dilarang mencuri dan lain sebagainya. Nah, ada yang namanya ihsan, ini yang terakhir. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah seperti halnya kita dilihat oleh Tuhan. Atau kalau bisa kita beribadah seperti halnya kita melihat Tuhan. Tapi melihat di sana bukan dengan mata, tapi kita merasakan dengan mata hati bahwa kita ibadah ini semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Nah, itu ihsan, sehingga kita ibadah itu mencapai derajat khusyuk. Nah, kalau di Islam itu jelas ada bagian-bagiannya, ada bagian dohir, ada bagian batin. Sehingga begini Pak Edi, yang terakhir dari saya. Di Islam, ketika seseorang sakit itu dianjurkan untuk berobat. Kata Rasulullah, likulli da'in dawaun. Sesungguhnya setiap penyakit itu ada obat. Kata dawao, maka berobatlah kalian. Nah, ketika kita berobat, syariatnya pelantarannya dokter atau obat. Tapi tetap yang menyembuhkan kita itu adalah Allah. Cuman caranya lewat dokter, caranya lewat obat. Nah, maka inilah Islam gitu. Ada bagian dohir, ada bagian hati. Tetapi ketika Abuya ditanya oleh orang lain, Abuya, kamu kemarin sakit, kok bisa sembuh? Tetap
mulut saya bilang saya sembuh karena ke dokter. Jadi tetap saya harus menyebutkan syariat, cara. Nah, tetapi dalam hati saya harus meyakini bahwa sembuh ini disembuhkan oleh Allah. Karena sesuatu di dunia ini kalau di Islam tidak lepas dari aturan Allah, dari kehendak Allah. Nah, itu Islam seperti itu Pak Edi. Jadi ada bagian dohir, ada bagian batin. Nah, lanjut wallahu alam lanjut. Nah, makanya kalau saya walaupun saya ini ada Tuhan yang membimbing saya, tapi kan saya punya manusia lama yang suatu saat bisa muncul. Maka saya ini al-insanu mahluk wanisian. Saya ini tetap tempatnya salah dan lupa. Tapi saya selalu berusaha untuk memunculkan roh ilahi di dalam hidup saya. Oke, jadi gini Bang Edi, kalau kami, kita kan tadi sudah coba diskusi ya, kami sudah coba gali dari segi pemahaman yang Bang Edi ya. Kalau kami ini termasuk dari manusia baru nggak? Semua orang Kristen itu manusia baru Bang, cuma kecenderungannya itu memunculkan manusia lama atau manusia baru. Jadi gini, secara de jure orang Kristen itu orang kudus, warga surga. Tetapi secara de facto di bumi ini dia sedang belajar hidup di tubuh yang fana, menang yang mana. Tapi dia tetap warga surga. Doktrin keselamatan itu ada yang hilang, ada yang tidak. Nah itu saya paham semua. Kapan-kapan dialog itu bisa. Justin itu murid saya tuh, kalau kamu tahu Justin, Wawan, murid saya semua itu. Tanyain dia. Kamu tahu Justin kan? Dari narasi Anda saya coba simpulkan Anda itu berdasarkan ayat Yohanes 3 dia 16 ya, betul ya. Pemahaman Pak Edi itu bikin saya bingung-bingung terus. Kalau sama Tapi saya nggak bingung aku tanya dulu Bang Edi sekali lagi, Anda itu boleh. aliran yang Anda bawakan ini termasuk masuk dari golongan Kristen atau aliran mana ya kira-kira? Gini, saya cerita nih. Kakek saya kan pendeta, ya kan. Nah, kakek saya ini dari ibu dulu masih keturunan Sunan Kalijogo, tapi beliau masuk Kristen jadi pendeta. Nah, tentunya kan saya lahir dari Protestan karena mbah saya pendeta GKJ. Nah, saya tumbuh besar, saya bertumbuh di karismatik, di gereja mahasiswa di Jogja. Nah, saya terus belajar di gereja GEJA. Saya belajar lagi di Abalok Ministry, di Edileo. Saya belajar lagi di Stephen Tong. Terakhir saya belajar di Watchmeni. Jadi banyak aliran. Nah, maka saya pengen menyimpulkan dan saya menemukan. Makanya saya bisa merangkul semua. Jadi menjadikan dari sekian aliran yang udah Anda ikuti, menelurkan satu aliran baru yang Anda ciptakan sendiri gitu. Tidak, Paulus bilang, kalau kamu jadi Kristen yang paham, kamu jangan bilang kamu di golongan ini, golongan ini, golongan ini. Karena misalnya Anda Tritunggal, Oneness, Protestan, itu tidak bisa mewadahi semua pengertian tentang Allah. Tapi kalau Anda tinggal harus di salah satu gereja. Tapi pikiran Anda jangan dikotai di situ. Saya tidak menyatukan. Kebenaran itu ada di semua teolog. Nggak semuanya salah, nggak semuanya benar. Nah, makanya saya bisa merangkul semua. Saya ngomong tentang Oneness bisa, Yesus itu Bapak bisa. Tetapi ada ceritanya. Saya ngomong Tritunggal bisa. Nah, tetapi kan ada pengertian lagi. Dari situ. Bingung kan? Dari segi kitab suci, dari segi kitab buku panduan imannya atau kitab sucinya masih tetap dari Bible sendiri ya, Bang Edi ya? Loh, iya dong. Iya dong. Gini Kang Major, gini, Kang Edi ini dia ini 100% Kristen. 100% Kristen. Nah, misalnya bagi saya pandangannya Kang Edi memang itu melangkah satu langkah lagi dari pandangan umat Kristen secara umum yang mungkin masih berada di dalam apa istilahnya itu ya, masih hidup dalam sebuah konseptual Stagnasi. Saya ya, bilang stagnasi. Ya, stagnasi dalam artian gini, kita pikir itu Kristen itu ya itu berhenti di situ.
Ya, ternyata memang Kristen itu tidak pernah berhenti di dogma, ajaran, apa segala macam konsep. Dah. Jadi itu yang mau dibawa sama Pak Edi, yang mau kan ditantang sebenarnya. Kita mau bawa lagi ke satu langkah lagi. Jadi memang benar. Jadi misalnya hanya bagi saya misal begini, semua yang Pak Edi sampaikan itu bagi saya tidak ada yang jauh dari kekristenan. Hanya memang ya bagi saya yang kalau saya mau berdebat dengan Kang Edi, mungkin di soal kristologinya gitu, tidak lain dari itu. Jadi kalau soal itu memang ujung-ujungnya kita Kristenan itu memang tidak berbicara tentang, tidak secara langsung berbicara tentang konsep ketuhanan secara mutlak, tapi berbicara tentang peristiwa keselamatan. Karena memang itulah keselamatan itu yang nomor satu, yang Kekristenan itu hadir, bukan konsep Tuhan. Konsep Tuhan itu bukan menjadi frame utama dari kekristenan. Frame utama Kristen adalah keselamatan. Keselamatan yang dimana karena memang itu pendasaran dari Genesis tadi, Adam dan Hawa jatuh, dosa, apa segala macam, itu tidak ada yang Pak ini tidak kontra dengan itu semua, tidak ada yang kontra. Iya. Nah, Yesus aja bilang dia itu ada di terang yang tidak terhampiri. Paulus bilang tidak ada seorang pun yang bisa ngerti tentang dia. Maksud kita mau ngerti, ya kan? Kalau Iya. keselamatan itu jelas. Itulah tadi makanya saya bilang, saya dari narasinya Bang Edi tadi saya simpulkan, dia ini abang ini berdasarkan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Soteriologi itu ilmu keselamatan, bagian dari kita itu yang penting itu. Iya. Makanya gini Kang Major, misalnya dalam teologi kekristenan secara umum itu ada sebuah pandangan, istilahnya itu dalam teologi itu already but not yet. Itu sudah tapi belum. Nah, makanya itu berbicara dari sebuah Kristenan dalam konsep teologinya, pandangan ke teologi, karena teologi itu tidak lebih dan tidak kurang merupakan sebuah refleksi iman. Ya, apapun konsep yang sana sih di situ sana, tapi intinya itu adalah merupakan sebuah refleksi iman kita dalam kekristenan. Ya itu. Hanya memang Pak Edi jangan terlalu mungkin gini, supaya teman-teman yang mendengarkan juga tidak terlalu jauh dari kristologi yang sejatinya. Ya itu aja sih sarannya. Memang mungkin bagi teman, misalnya saya, justru kita misalnya umat Kristen itu harus nomor satu itu adalah bahwa Tuhan itu jangan berpikir Tuhan sesuatu yang jauh, sesuatu yang di luar, tapi ada dalam diri saya, sesuatu yang menyatu. Kenapa? Ujung-ujungnya Tuhan dalam konsep Kristen itu adalah sesuatu yang persona, jadi one to one relasi yang tersatu-satu. Itu. Dari antara saya gini, Pak. itu ujung-ujungnya. Berarti Pak Bukan Peter izin sekarang. sedikit. Berarti di dalam Bible seperti yang dikatakan oleh Yesus, hidup yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Berarti yang bisa mengamalkan di sini hanya Pak Edi ini berarti. Karena Pak Edi kan, gimana itu tanggapannya? Gimana? Bukan begitu. Pak Edi ini hanya mau menegaskan kesejatian Kristen itu seperti apa. Itu sebenarnya. Karena begini Berarti Pak Peter. semua orang Kristen udah hidup seperti itu. Semua orang Kristen udah hidup seperti itu. Tergantung penghayatannya seperti apa. Bentar Pak Peter. Kita pahami dulu Pak. Ketika kita berdialog dengan teman-teman Kristen kebanyakan, justru kan mereka ini menganggap Yesus itu sama dengan Allah Bapa lah, atau memang ada konsep tadi 100% manusia 100% Tuhan lah. Tetapi kan di dalam ayat tersebut mengenal engkau satu-satunya gitu, Allah yang benar, satu-satunya loh, dan Yesus sebagai utusan. Nah ini Pak Edi kan sudah sesuai kalau menurut saya ya, pemahaman dari tadi kita berbincang-bincang gitu kan, tidak memposisikan Yesus Tuhan. Bahkan dari pemahaman Pak Edi sama Pak Major, Pak Peter sama Pak Sezo ini kan berbeda, meskipun tidak apa-apa dengan perbedaan itu, kita saling menghargai gitu kan. Cuman kan tetap sama rujukan kalian itu Bible itu sendiri. Nah berarti kalau saya simak
Nah, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus itu justru sebenarnya Pak Edi gitu. Atau seperti apa tanggapan dari Pak Majer atau Pak Petra atau Pak Sezo, silakan. Begini, tidak ada yang beda dari Pak Edi sebenarnya, dari secara umat Kristen secara menyeluruh. Tidak ada yang Izin beda. Pak Peter, ini menurut Pak Peter ya. Bentar. Barangkali Pak Majer gimana? Tidak ada yang Saya mau beda. tekankan gini ya Bu ya. Ya Saya benar mau juga apa yang tekankan gini. dikatakan si Komodo tadi ya. Cuman mungkin di bahasa-bahasa narasinya mungkin agak sedikit-sedikit agak butuh ilmu lah untuk memahami kalimat-kalimatnya Bang Edi. Berarti Kalau Bang Edi ibaratnya ilmunya kita sampai ya ibaratnya biasanya bahasa-bahasa Alkitab yang kita cerna sekarang di kita ini kan ya mungkin ya bisa makan rumput lagi di ujung-ujungnya. Gini Abu ya, gini sebenarnya. Misalnya Abu ya berdasarkan ayat Abu ya, ayat soal mengenal Allah satu-satunya hanya Pak Edi, enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi sebenarnya makanya seperti saya bilang tadi bahwa kekristenan itu tidak mempunyai atau tidak fokus atau frame utama dari kekristenan itulah keselamatan. Ya. Tidak pernah mau mengkonsepkan tentang Tuhan. Nah, tapi tidak secara langsung. Di situ sudah menyampaikan siapa Tuhan. Itu. Dari peristiwa keselamatan itu. Makanya Kristen selalu bilang bahwa satu saja, apapun konsep Tritunggal apa segala macam sebutannya itu, bahwa ujung-ujungnya apa? Tuhan itu siapa? God is love. Tuhan itu cinta, itu aja. Ujung-ujung apapun kita mau konsep, ujung-ujungnya apa? Di ujungnya itu adalah konklusi akhirnya Tuhan itulah identik dengan cinta. Tapi gini Pak Peter, izin sebentar, izin. Ketika semua manusia punya statement Tuhan harus maha kuasa. Nah, maka dalam kekristenan pemahaman Pak Edi yang lebih masuk. Karena apa? Karena banyak Kristen yang bilang bahwa Yesus ini 100% Tuhan, 100% manusia. Dan ketika ditanya apakah Tuhan dengan Bapa menyatu, dia bilang menyatu. Terus ketika saya tanya Pak Peter, ketika Yesus disalib, apakah Bapa itu ikut disalib? Bingung dia. Jadi tidak konsisten gitu. Kalau pemahaman seperti Pak Edi kan ketika ditanya-tanya itu akan konsisten gitu. Karena tidak standar ganda. Nah, seperti itu. Beda. Jadi gini Bu ya, bentar, saya coba jawab dulu Abu ya dengan sebuah analogi. Ini analogi yang sering saya utarakan ya. Pak Jokowi itu contohnya mengatakan saya itu 100% rakyat, 100% adalah presiden. Tidak ada yang salah. Ya. Karena sejatinya kan yang namanya presiden yang mempunyai Pak Majer izin sebentar, saya analoginya kurang masuk Pak. Mohon maaf saya potong ya. Karena ya presiden itu manusia. Iya, maksud saya itu saya beranalogi bagaimana tadi sesuai yang dinarasikan Abu ya tadi, bahwa Yesus 100% manusia, 100% adalah Tuhan sendiri. Nah, izin bagi kami yang beriman kepada Yesus Kristus mungkin tidak ada yang salah. Pak Major izin bentar, mohon maaf ya. Tetapi analogi Pak Major tidak masuk. Kenapa saya bilang tidak masuk? Karena ketika presiden itu tetap manusia dan rakyat. Iya betul ya. Itu tetap ini kan manusia. kita masuk di ranah analogi untuk mengambil Begini, lebih gampang untuk pemahamannya. Bang Abu, begini. Iya silakan Pak Sezo. Bang Abu tadi bilang Yesus ini memang beneran Yesus itu memiliki dua kodar atau dua natu yang berbeda-beda. Pada saat tadi abang bilang pada saat Yesus disalib, apakah Bapa disalib? Yang disalib itu Alkitab sudah jelasin, ya. Yang disalib itu kemanusiaannya, ke dagingnya yang disalibkan, ya. Itu Alkitab yang mengatakan apa, Bang? Kalau saya gini, saya sepakat. Kalau saya gini Bang, ini bercanda ya Bang Komodo, Bang Mayar, Bang Susi kalau dengar pasti ketawa. Tapi anggap aja guyon, tapi bilang dipikir. Kok menurut saya gini, Tuhan itu menurut pandangan saya ini, saya minta maaf pinjem hal di bumi tak samakan dengan Tuhan. Tuhan itu bagi saya itu mirip Kentucky Fried Chicken. Nah, Kentucky Fried Chicken bagi di luar Kristen itu nggak buka cabang. Nah, kalau Kristen itu buka cabang.
Nah, makanya bisa, padahal Kentucky Fried Chicken satu, tapi ada di Jogja, ada di Bandung. Nah, dibilang dua boleh, dibilang tetap satu ya boleh. Tapi sebenarnya Kentucky Fried Chicken. Nah, kalau yang tauhid asli nggak buka cabang, itu aja mungkin. Maaf, ini bercanda. Kayak audio ya. Audio itu bisa mono, bisa stereo, tapi tetap saja audio. Nah, masalahnya Tuhannya kekristenan itu menyelamatkan dengan cara yang bisa begitu, bisa didebat, bisa dipertanyakan. Ya wis monggo, tapi yang penting bukan caranya, tapi keselamatannya itu loh. Betul kata Bang Komodo. Ya, betul. Makanya jadi makanya Kristen dibilang sesat, Yesus Tuhan itu nggak penting. Sebenarnya Tuhan juga nggak mempermasalahkan, karena ketika di bumi Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut lo gua siapa? Oh, kamu Elia, Mesias. Iya, betul. Yesus nggak marah. Iya. Tapi Izin Pak, dia mau menyatakan Pak keselamatan. Edi, izin. Gitu aja. Kalau statement Anda seperti itu, berarti untuk apa kita diskusi berbicara tentang konsep ketuhanan? Udah, yang kita bicarakan itu konsep keselamatan aja. Kalau kekristenan lebih ke konsep keselamatan, begitu Nah, kan? makanya Iya. Kristen yang tidak paham ngajak debat tentang ketuhanan buat apa? Ya udah, ya kita salah itu aja. Kita benar di keselamatan gitu aja. Kalau saya sih gitu, makanya saya Nah, selalu ini sama Kristen-Kristen santai harus begitu. didengar ini, harus didengar. Jadi tidak Kita lebih beda penting konsep. beda. Oh, beda. Gimana Pak Sejo? Gimana silakan. Ya, kalau bagi saya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kita lihat dari Yohanes 1 ayat 1, Pak Nedi. Yohanes 1 ayat 1 sudah mengatakan. Nah, Anda Wanes, firman itu Wanes adalah saya Allah itu memaklumi. sendiri. Ya, Abang Firman Wanes itu- kan, saya memaklumi. Wanes itu beda memang. Aku memaklumi monggo. Oke. Bang Firman Komodo, itu Bang adalah Mayor, Allah dia itu ini sendiri. Wanes. Ya. Nah, dan kita lihat lagi Ada kan? Yohanes 20 ayat 29 juga mengatakan, ya, Thomas mengatakan kepada Tuhanku, Allahku. Yesus tidak menolak, malah Yesus memuji. Ya, Yesus memuji perkataan Thomas. Kenapa saya bilang Yesus itu adalah Tuhan? Karena pribadinya Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Makanya kita beda dengan saya, beda dengan Beda. kita beda. Makanya Bang Andrew Wanes saya buka itu aja ya, sama Bumi. Saya nggak bantah. Tapi ini Saya sebagai pamit dulu ya. edukasi. Saya pamit dulu ya, ngantuk. Sedikit, Besok sambung lagi ya. Pak Edi, terakhir sedikit. Tanggapan Pak Edi, kan tadi kata Pak Edi dengan Pak Sezo berbeda karena oneness gitu. Nah, ini tanggapan Pak Edi untuk oneness itu sendiri menurut pemahaman ya, untuk edukasi ya. Seperti apa gitu? Apakah memang oneness ini sesuai dengan Biblos atau justru melenceng atau seperti apa? Baik, kalau di pandangan saya ada ayat tertulis Yesus itu tidak hanya menebus dosa, tapi dia menebus dari pengetahuan yang keliru. Asal orang itu menyatakan keselamatan di dalam Yesus. Jadi menurut saya Bang Ansung ini keliru dikit, tetapi nggak apa-apa, tetap diselamatkan. Ya, terus tantangan dia nanti dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dia, Billy, Maliki nanti biar ditanya. Serius. Aduh. Tak begitu Pak Saya Sezo ya. mau bicara apa lagi? Saya tetap menghargai dia. Iya, kita hargai semuanya karena itu kalau masalah keimanan, keyakinan itu urusan masing-masing. Kita hanya mengedukasi. Dia hanya edukasi. Cuma saya di sini kan Islam bisa melihat. Memang Kristen ada yang alirannya begitu, ada yang alirannya Yesus itu adalah Allah istilahnya loh. Ada yang alirannya gitu, tapi itu yang kurang tepat gitu loh maksud saya. Paham kan, Bang Abu? Paham nggak? Paham Pak Edi, paham. Nah, iya. Jadi begitu Pak Kita Sezo pamit ya. dulu. Jadi Saya pamit jadi- dulu ya. Oke Pak Edi. Terima kasih Pak Edi ya. Yuk silahkan Pak Edi. Halo, Pak Baal masih tidur Pak Baal? Wah, saya senang nih diskusi malam ini kondusif ya, enak gitu kan. Satu-satu ngomongnya. Bunda Atik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Si Bal ini kalau diskusi nggak bawa pentol korek nggak bisa dia. Nggak bisa ya? Nggak bisa.
Dia Nanti sampai buat tidur putar korek kayaknya Pak Major. naik turun itu aja kerjanya, nanti muter-muter kayak surangkot. Enggak, kayaknya tidur deh ini. Soalnya nggak ada suara. Pak Baal, monitor. Wah, Emang gitu kalau jumpa sama saya dia ini agak malu-malu meong dia nih. Saya boleh tahu Tuhan Major itu agama apa ya? Hah? Islam juga. Protestan. Oh, Kristen juga. Iya. Yang Muslim cuman saya sama Pak Baal, terus Bunda Jones sama Bunda Atik ini sama Muslim. Oh, Kalau Pak Komodo juga dari Katolik beliau, Pak Major dari Protestan. Pak Edi. Tadi Bang Edim yang lumayan asik juga tadi ya diskusi dia tuh, ibaratnya santai, tenang gitu. Enak itu Bang Edim itu. Cuman saya yakin dia itu dari cara narasinya itu memang betul-betul pengikut Kristus dia. Cuman cara penyampaiannya mungkin bagi orang yang tidak paham dengan kata-kata dia, mungkin bisa salah paham juga. Enggak, tapi gini Pak Major ya. Konsep keselamatan itu datang ketika kita benar-benar menuhankan yang benar gitu. Karena apa? Karena tidak bisa dipungkiri ya. Tuhan itu sejatinya hanya satu gitu. Iya ya. Pencipta. Bentar dulu Pak Major ya. Pencipta langit dan bumi beserta isinya itu sejatinya hanya satu gitu. Tidak ada Tuhan dua, tiga gitu kan. Cuman kan agama ini banyak gitu. Sehingga memang pemahaman atau konsep daripada ketuhanan itu sendiri berbeda-beda. Sehingga ada yang menganggap ini Tuhan, itu Tuhan, ini Tuhan, itu. Jadi kayak kesannya Tuhan ini banyak gitu. Nah, konsep keselamatan datang ketika kita memahami tentang ketuhanan yang benar. Jadi kalau saya sendiri ya sebagai Muslim itu agak membantah sebenarnya ketika Kristen lebih utama konsep keselamatan daripada konsep ketuhanan. Saya pribadi sebagai Muslim gitu kan, karena keselamatan itu datangnya dari Tuhan yang benar, jadi harus benar dulu nih konsep ketuhanannya, pemahaman Tuhannya kan gitu Pak Wajar. Ya. Iya. Ya pada dasarnya kan ada dasar-dasarnya orang Kristen bagaimana beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan ibaratnya itu dibuat ini, itu ada dasarnya. Makanya orang Kristen itu beriman seperti itu. Karena kenapa? Ya jelas-jelas Yesus itu datang daripada sang sumber itu ya. Jauh sebelum Yesus ada di tengah-tengah dunia, dia kan firman-Nya itu masih bersama-sama dia. Ya, contohnya saya. Ya ini logos saya bersama-sama saya, akal saya bersama-sama ya, firman saya bersama-sama saya. Nah, di saat saya yang diberi kuasa dengan kata-kata saya bisa menjadikan sesuatu, ya itu adalah saya. Iya, saya maklumi kok di kekristenan itu ketika membuat analogi, terus analoginya seperti tadi Pak Major saya maklumi ketika Jokowi sebagai presiden dan sebagai rakyat sama-sama manusia, ya saya maklumi karena Tuhannya Kristen kan berinkarnasi jadi manusia gitu, sehingga membuat analoginya pasti kepada manusia. Itu saya maklumi itu gitu. Dan di Islam kami ya sudah saya tadi sampaikan gitu, akal itu terbatas, apalagi mata, apalagi telinga, sehingga Tuhan yang maha tidak terbatas, maha segala maha gitu, kita sebagai manusia tidak bisa menjangkau. Oleh karena itu kan tadi saya katakan di Islam kita dilarang berpikir tentang wujud Tuhan, kita dilarang, tetapi berpikir itu tentang ciptaan supaya kita mengingat pencipta. Itu di Islam seperti itu. Karena apa? Karena namanya Tuhan itu kalau di Islam ya tidak sama dengan makhluk. Sehingga ketika membuat analogi pasti oleh orang-orang Kristen agak kurang masuk, karena analogi Kristen tentang ketuhanan pasti menganalogikan seperti manusia gitu. Karena memang Tuhannya berinkarnasi jadi manusia. Jadi perbedaan itu memang jelas gitu. Oleh karena itu saya memahami pemahaman Pak Major, Pak Peter, dan Pak Seze. Jadi gini Bu ya, jelas di dalam perjanjian lama sebelum adanya Yesus Kristus ya, Tuhan itu tidak menyatakan dirinya sebagai manusia.
Ya cukup dia itu melalui para nabi untuk menjelaskan dia itu siapa. Aku Tuhan. Contohnya di waktu Tuhan itu memberikan 10 hukum Taurat dengan jarian di 2 batu. Beritahu kepada Bani Israel bahwa akulah Tuhan, ini aku adalah aku. Ya, orang Bani Israel yang sudah ditetapkan menjadi bangsa pilihan. Ya, terkadang orang itu karena mereka dikaruniai akal, ya kadang percaya tidak, bentar lagi tidak percaya. Karena kenapa? Hal-hal duniawi yang bisa dijangkau akal mereka bisa mempengaruhi mereka. Nah, itulah logosnya Tuhan. Bagaimana manusia itu betul-betul yakin dan percaya bahwa dia itu betul-betul ada, benar-benar ada, dialah sang pencipta itu. Ya, dengan logosnya sendiri, dia berinkarnasi menjadi manusia. Ya, bukan artinya direinkarnasi maksudnya Yesus itu menjadi Allah Bapa itu sendiri, bukan. Siap Pak Major, tapi izin sebentar Pak Major. Ketika saya bertanya, kalau diperbolehkan ya, ketika saya bertanya kepada Pak Major begini, Pak Major yakin tidak kalau Pak Major itu punya akal? Ya justru saya punya akal, Bu, ya, makanya saya bisa memahami Waalaikumsalam konsep keimanan kami gitu. Bagaimana gini Bu ya, kenapa sampai saat ini saya berkutat masih beriman kepada keyakinan kekristenan? Karena dalam pemikiran saya, akal yang saya miliki setelah saya amati, saya pelajari, ya, baru saya imani. Oh berarti ya, karena kenapa? Dasar-dasar daripada Bible itu berdasarkan data-data sejarah. Ya, dia runut. Terlepas banyak orang yang banyak menjadikan framing ini ya persundalan, ya terserah mereka. Karena kenapa? Bible itu memang ditulis Jadi berdasarkan kamu yakin fakta Major sejarahnya. bahwasanya Tuhan itu pernah mati di tiang salib secara terkutuk begitu yang menciptakan aku. Karena kan begini, menurutmu kan itu Yesus itu kan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang menciptakan seluruh alam